Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Widianto Monoarfa, calon guru penggerak angkatan ke-9, berasal dari Sekolah SD Impres Satubaya, Kecamatan Lubuk Timur, Kabupaten Banggai. Selanjutnya perkenalkan eh, Ibu fasilitator saya yaitu Ibu Nilu Sutalmi dan Bapak pengajar praktik saya yaitu Bapak Rahmat Lasaka. Pendahuluan. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, agar karakter murid dapat tumbuh dengan baik sesuai profil pelajar Pancasila. Tujuan. Aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid-murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pengertian budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif di dalamnya, mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang dan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Budaya positif. Implementasi nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif memiliki urgensi dalam pembentukan karakter siswa. Konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Perubahan paradigma teori kontrol guru menurut Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dengan menguatkan karakter bahwa orang dewasa memiliki hak. Pembelajaran dengan paradigma baru. Perubahan pembelajaran dengan paradigma baru dengan membangun budaya-budaya positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Apa makna disiplin? Disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Adapun nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan
untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan atau ancaman maupun hukuman. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Konsep disiplin, hukuman, dan penghargaan. Menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, dan lain-lain. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, kemudian mematikan kreativitas, dan menghukum dengan sistem ranking. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru, tenaga pendidikan yang sama-sama saya hormati. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan, nama saya Indra William Alfa. Saya guru SD di SD Impres 1 Bayak, Kecamatan Loh Timur. Selanjutnya ini menjadi bagian tugas kami untuk jadi di sini sebenarnya kami bukan mengajarkan, tetapi bagaimana kita saling membagi praktik baik yang akan sama-sama kita pelajari untuk menerapkan disiplin positif di sekolah kita masing-masing. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf, saya di sini bukan menjadi guru bagi Bapak Ibu, tetapi kita sama-sama belajar. Jadi setelah langsung saja kita masuk ke materi. Setelah terbentuknya keyakinan kelas ini, ada beberapa posisi-posisi kontrol guru yang harus yang ada dalam diri seorang pendidik atau seorang guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pengawas, dan sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol guru yang ada, ya. Jadi yang pertama itu sebagai penghukum. Jadi Bapak Ibu guru mungkin sudah sering melakukan ke-5 posisi kontrol guru ini.
Apalagi saya Bapak Ibu guru-guru senior di sini kemungkinan sudah melaksanakan 5 posisi kontrol guru ini, tetapi kita belum tahu bahwa posisi kontrol apa sebenarnya yang kita laksanakan. Jadi yang pertama yaitu penghukum. Jadi banyak kasus yang terjadi akhir-akhir ini, terutama yang viral karena ada beberapa kejadian atau kasus-kasus rambunya pendidikan, terutama dengan bagaimana posisi penghukum ini yang sering dijalankan oleh guru di dalam melaksanakan tugasnya, baik dia bertugas sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru. Jadi posisi penghukum ini adalah seorang guru yang berarti yang menjalankan posisi penghukum akan berkata patuh selalu untuk mematuhi aturan. Apapun ketika aturan tidak diikuti, selalu memberikan hukuman. Itu adalah salah satu posisi kontrol yang pertama, yaitu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi mungkin kita sering melakukan misalnya ada menyuruh siswa, kemudian bagaimana siswa itu tidak mau, kita memberikan kalimat seperti misalnya kau tidak sayang lagi sama ada membuat satu kesalahan, tetapi langsung kau sudah tidak sayang lagi sama orang tuamu. Bagaimana itu menenangkan kepada siswa. Posisi kontrol itu membuat rasa bersalah bagi siswa. Kemudian teman, jadi dalam posisi guru sebagai teman itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi bisa jadi ada ketika siswa mengerjakan sesuatu itu hanya berdasarkan bahwa nilai-nilai positif yang terkandung dalam ketika disuruh oleh guru itu hanya hubungan yang terjadi antara siswa dan murid itu yang terlalu dekat. Itu posisi guru sebagai teman. Kemudian yang keempat itu adalah sebagai pengawas. Jadi posisi kontrol guru sebagai pengawas itu misalnya dia guru membuat semacam peraturan-peraturan yang memang harus diikuti. Misalnya, kalau kamu terlambat masuk kelas ini, kamu kurang poinnya. Jadi dia hanya sebagai pengontrol atau pengawas. Kemudian yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Jadi posisi ini memang yang paling disarankan bagaimana ketika menjadi seorang guru. Jadi posisi kontrol sebagai manajer itu dia bisa menjadi teman, bisa menjadi pengawas, dan bersama-sama siswa untuk memecahkan masalah dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh siswa itu. Jadi posisi kontrol guru sebagai manajer ini yang paling disarankan dalam menjalankan tugas kita sebagai guru. Mungkin saya langsung lanjut saja Bapak Ibu ya, supaya tidak terlalu lama. Jadi itulah 5 posisi kontrol guru. Jadi sebenarnya sudah sering kita laksanakan sebagai seorang guru, tapi kita jangan sampai ternyata posisi kontrol ini yang kita lakukan. Jadi ada beberapa, bukan berarti posisi kontrol ini tidak bisa dilakukan sebagai penghukum. Ada juga kita bisa menempatkan pada saat kapan kita menempatkan posisi sebagai penghukum, pada saat kapan kita menempatkan posisi kita sebagai manajer, pada saat kapan kita menempatkan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai teman. Selanjutnya dalam menerapkan budaya positif di sekolah, yang terakhir yaitu bagaimana kita sebagai guru menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di sekolah itu dengan yang namanya segitiga restitusi. Jadi siswa restitusi, segitiga restitusi itu yang pertama yaitu bagaimana seorang guru itu mampu menjadi teladan. Kemudian bagaimana siswa itu tidak mau, kita memberikan kalimat seperti misalnya kau tidak sayang lagi sama
kau tidak sayang lagi sama, ada membuat satu kesalahan tetapi langsung kau sudah tidak sayang lagi sama orang tuamu. Bagaimana itu menenangkan kepada siswa? Posisi kontrol itu pembuat rasa bersalah bagi siswa. Kemudian teman, jadi dalam posisi guru sebagai teman itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi bisa jadi ada ketika siswa mengerjakan sesuatu itu hanya berdasarkan bahwa nilai-nilai positif yang terkandung dalam ketika disuruh oleh guru itu hanya hubungan yang terjadi antara siswa dan murid itu yang terlalu dekat. Itu posisi guru sebagai teman. Kemudian yang keempat itu adalah sebagai pengawas. Jadi posisi kontrol guru sebagai pengawas itu misalnya dia guru membuat semacam apa ya, peraturan-peraturan yang memang harus diikuti. Misalnya, oh kalau kamu terlambat masuk kelas ini apa, kamu kurang poinnya. Jadi itu dia hanya sebagai pemontor atau pengawas. Kemudian yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Jadi posisi ini memang yang paling disarankan bagaimana ketika menjadi seorang guru. Jadi posisi kontrol sebagai manajer itu dia bisa menjadi teman, bisa menjadi pengawas dan bersama-sama siswa untuk memecahkan masalah dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh siswa itu. Jadi posisi kontrol guru sebagai manajer ini yang paling disarankan dalam menjalankan tugas kita sebagai guru. Mungkin saya langsung lanjut saja Bapak Ibu ya supaya tidak terlalu lama. Jadi itulah 5 posisi kontrol guru. Jadi sebenarnya sudah sering kita laksanakan sebagai seorang guru, tapi kita jangan sampai ternyata posisi kontrol ini yang kita lakukan. Jadi ada beberapa, bukan berarti posisi kontrol ini tidak bisa dilakukan sebagai penghukum. Ada juga kita bisa menempatkan pada saat kapan kita menempatkan posisi sebagai penghukum, pada saat kapan kita menempatkan posisi kita sebagai manajer, pada saat kapan kita menempatkan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai teman. Selanjutnya dalam menerapkan budaya positif di sekolah yang terakhir yaitu bagaimana kita sebagai guru menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di sekolah itu dengan yang namanya segitiga restitusi. Jadi siswa restitusi, segitiga restitusi itu yang pertama yaitu bagaimana seorang guru itu mampu menjadi teladan bagi siswanya. Jadi dalam namanya segitiga restitusi ini seorang guru itu bisa bagaimana kita restitusi itu, bagaimana kita bisa ketika ada siswa yang membuat kesalahan itu mereka bisa kembali normal dan untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi setelah membuat kesalahan bukan berarti dia akan merasa bersalah terus, tapi bagaimana kita sebagai guru mampu memberikan dia semangat, dorongan untuk bisa menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Itu yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Jadi contoh-contoh pertanyaannya, misalnya kalau ada siswa yang bermasalah, validasi tindakan yang salah. Misalnya bahwa kita mengatakan kepada dia semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Itu merupakan satu validasi tindakan yang salah. Ya. Mohon maaf, yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu stabilkan identitas siswa kita. Bagaimana kita menyatakan bahwa setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Jadi jangan pentingnya segitiga restitusi ini mungkin kalau
saya sebelum mengikuti materi-materi pendidikan guru penggerak ini selalu, pokoknya kalau ada siswa yang bersalah langsung apa, oh ini sudah buat kesalahan, padahal ada beberapa alur yang di sini garis ini harus kita stabilkan dulu. Bagaimana kita menyiapkan mentalnya dulu. Memang kita tahu dia salah, tetapi karena supaya kita stabilkan dulu, kita berikan dulu semacam pertanyaan bahwa semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Kemudian itu yang namanya kita menstabilkan identitasnya dia dulu. Kemudian yang kedua yaitu kita validasi tindakan yang salah, bahwa kesalahan apa yang sudah diperbuat oleh. Jadi bahwa kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu beberapa contoh untuk pertanyaan yang kita lontarkan ketika menanyakan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, ini pentingnya kita membuat keyakinan kelas. Jadi di keyakinan mana yang telah dilanggar oleh siswa tersebut? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan? Jadi kita mengembalikan mental siswa untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi mungkin cukup dari saya ya, itu beberapa penjelasan tentang 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkahnya yaitu menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi siswa ini yang mengajukan suatu pendapat. Peraturan-peraturan apa yang perlu disepakati di dalam kelas? Coba. Apa dulu? Di kelas tepat waktu. Ya. Lagi. Datang di kelas. Datang di kelas. Datang ke sekolah ya. Masuk kelas. Gimana ya Pak? Kalian sebentar di rumah kayak apa dulu? Ya, kemudian selanjutnya apa lagi? Datang tepat waktu, masuk kelas. Terus? Tidak mencoret-coret. Ya, tidak mencoret-coret diri. Kalau boleh kita depan. Aku belum baca. Macam itu tidak memukul teman. Ya boleh. Tidak memukul teman. Ya, apalagi Pak Amran, Ibu Hajar, Cik Ma. Tidak mengemil saat pelajaran di luar. Makan tidak dulu ya. Iya. Sampai 10. Ya Minimal 10 dulu. Ini nanti siswa yang bakal berpendapat sama, pokoknya terserah apa yang orang bilang, ditulis. Diberikan kesempatan untuk berpendapat.
Sudah. Lagi banyak. Pakai yang rapi. Pakai yang rapi. Ya, jadi bagian pertama yaitu menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Yang pertama, datang tepat waktu. Kedua, tidak mencoret-coret tinggi. Ketiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Keempat, tidak mengganggu teman. Kelima, angkat tangan ketika berbicara. Enam, tidak makan dan minum di dalam pelajaran. Tujuh, buang sampah pada tempatnya. Delapan, berpakaian yang rapi atau sopan. Sembilan, membersihkan kelas. ke-10 meminta izin jika keluar kelas. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua yaitu mengubah ini peraturan ini. Yang pertama, mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Jadi misalnya datang tepat waktu, ini kalimatnya sudah bagus atau bagaimana? Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Iya, datang ke sekolah. Karena kalau datang ke sekolah otomatis dia tetap masuk kelas, toh. Jadi dirubah ke kalimat positif, datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian yang kedua, boleh itu ya? Kalau tidak mencoret-coret dinding, apa kalimat yang bagus? Tidak mencoret dinding. Saja, Tidak mencoret-coret dinding. Tidak atau tidak merusak partisipasi.